belum terlihat di saya. Semoga lancar hari ini. Oke, selamat pagi ibu-ibu semua. Kebetulan ini ibu-ibu yang masuk. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Selamat datang di room yang diseminasi VCT batch 8. Jadi ini room yang saya buat khusus untuk diseminasi. Pagi ini saya jadwalkan untuk bisa berbagi ilmu saja, ilmu yang saya dapat selama saya di diklat VCT gitu. Jadi virtual koordinator training. Saya belajar banyak sebenarnya, ibu-ibu, teman-teman, Bu Lina, Bu Umi, Bu Santi. Dan saya belajar banyak juga dari Ibu instruktur, kali ini juga bisa hadir. Terima kasih Bu Mary bisa hadir. Katanya mau kenalan sama teman-teman saya. Ini teman-teman saya hebat-hebat sebenarnya Bu, saya hanya pelengkap ini. Ya, Bu Mary juga kali ini nanti saya nyuwun beberapa kata yang bisa dibagikan ke kami ya Bu. Oke, iya. Terima kasih. Lalu pagi ini yang saya ingin bagikan, saya pilihkan satu yang menurut saya flyer design itu tidak hanya berguna untuk saat kita bikin event, tetapi bisa juga untuk promo begitu. Itulah kenapa saya bilang tadi teman-teman saya handal, memang teman-teman saya ini marketing semua Bu. Jadi selain sebagai guru, mereka juga punya side job gitu. Dan mereka sudah sangat paham dengan desain flyer gitu. Nah, saya akan coba membagikan screen saya. Apakah terlihat? Terlihatkah Bu Lina? Terlihat Bu. Oke, siap. Yes. Jadi kita akan sama-sama belajar sebenarnya saya membagikan tentang pembuatan digital flyer. Kalau di VCT atau Virtual Coordinator Training yang saya pelajari beberapa waktu yang lalu, ditekankan terhadap pembuatan flyer sebuah event, jadi sebuah acara, kayak seperti yang sekarang dan saya kemarin juga bagikan di sana. Itu mungkin tambahannya ada beberapa seperti QR code, itu saya belajar di situ dan nanti saya akan bagikan berkaitan dengan itu. Begitu. Nah, ini sedikit yang saya ingin sampaikan meskipun ibu-ibu sudah sangat paham yang dimaksud digital flyer, sekarang sangat sangat familiar karena tadi Bu Mary sudah bilang bahwa ini era pandemi di mana segala sesuatu digital dibagikannya, maka ya flyer pun dibuat sedemikian rupa, selebaran yang dalam bentuk digital, lalu info-infonya terlihat sangat eye-catching gitu kalau di bahasa Inggris ya Bu Santi. Lalu seperti flyer yang manual, flyer digital juga sederhana. Jadi satu tampilan terbaca berbagai informasi dan pastinya menarik untuk sebuah acara, pelayanan, produk ataupun ide. Ya. Lalu yang dibutuhkan untuk membuat digital flyer ada 3. Kemarin saya pelajari, yang satu kreasi, lalu yang kedua narasi, dan yang ketiga promosi. Jadi setidaknya sebuah digital flyer yang ideal itu terlihat kreasinya. Jadi dari warna, font, bentuk hurufnya, dan lain sebagainya. Lalu narasi biasanya juga dilengkapi kalau kita share di grup WA, narasi dibuat untuk menggugah supaya kita ingin mengikuti event tersebut gitu. Lalu untuk promosi jelas sekali dipakai untuk promosi supaya kita bisa mengikuti acara tersebut. Nah, ini beberapa aplikasi offline yang bisa kita pakai. Terus terang beberapa ini baru PowerPoint yang saya bisa. Lalu untuk, maaf sebentar, ada yang masuk ya. Selamat pagi Pak Pri. Selamat pagi Pak Pri.
Selamat datang. Terima kasih mampir di sini, Pak. Teman-teman, Pak Pri ini teman kolaborasi saya di VCT. Ya, saya lanjut ya, Pak ya. Ini program offline yang bisa kita pakai untuk bikin digital flyer. Tetapi menurut saya tingkat kesulitannya memang perlu waktu yang lebih begitu. Kalau yang ini, saya pernah coba yang di PowerPoint ya agak mudah, tapi kayak model Corel sama Adobe itu rasanya harus belajar ekstra gitu. Lalu untuk program aplikasi yang lain yang online, ada Poster My Wall, ada Easily, ada Canva, Graphic Designer. Dan biasanya kita familiar dengan Canva. Kali ini nanti saya pun juga akan memberikan link yang ada di chat itu, link tutorial YouTube yang kemarin saya bikin untuk memperjelas saja. Nah, ini flyer digital yang harus ada beberapa bagian, setidaknya 1-7 ini yang saya pelajari, seperti judul yang menarik, ilustrasi yang mewakili judul, jadi ada gambar yang bisa mewakili judul, lalu logo-logo yang mendukung, seperti yang kemarin saya bagikan, penjenengan bisa mirsani bahwa di situ ada virtual coordinator training, lalu beberapa pendukung. Saya juga menampilkan logo SMK kita karena saya ingin membagikan di teman-teman guru semua. Lalu ada waktu kegiatan, lalu ada petugasnya saya sendiri. Nah, mungkin ini nanti yang bisa kita praktekkan ke depan untuk flyer digital promo sekolah kita mungkin ya. Nomor 6 ini ada link video conference. Kita biasa shorten link juga pakai Bitly. Lalu meeting number, password sudah otomatis jika nanti kita pakai selain Google Meet. Lalu yang ke-7, QR code link video conference. Nah, ini sepertinya yang kita belum pernah coba ya, Bu Lina, untuk promo flyer kita. Ini tips digital flyer yang menarik. Ada 8 item seperti judul, kalimat yang harus jelas, padat, singkat, tapi cukup jelas. Lalu yang kedua, desain yang menarik target pembaca. Lalu desain juga yang menarik pandangan pembaca. Yang keempat, desain dengan target pembaca. Jadi kita juga bisa melihat kalau kita biasanya bikin promo sekolah itu target kita kan anak-anak. Jadi sedapat mungkin nanti gambar dan fontnya itu yang anak-anak SMP, anak-anak remaja sukai begitu. Lalu yang kelima, font yang sesuai dengan target pembaca seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu warna, yang ketujuh informatif, padat dan jelas, dan ukuran kertas yang sesuai karena bukan untuk di print gitu ya, tetapi ukurannya nanti bisa disesuaikan saat kita nge-share. Jangan sampai nanti saat di-share ada informasi yang terpotong. Nah, ini tentang QR code generator. Jadi ini sudah saya coba yang atas dan yang bawah. Yang di bawah ini versi yang trial. Jadi hanya bisa beberapa hari saja kita akses, sesudah itu berbayar. Tetapi layanan yang diberikan jauh lebih variatif begitu ya. Seperti QR code kita bisa berwarna ungu. Jadi sesuai dengan favoritnya itu bisa. Lalu ada gambar-gambar lain yang bisa ditambahkan di tengahnya dan lain sebagainya seperti yang ada di flyer yang kemarin saya bagikan gitu. Ini contohnya saat nanti kita sudah bikin link, kita bisa copy linknya itu lalu kita buka di QR code generator.com. Ini online yang free. Lalu kita masukkan misalnya YouTube ini ya misalnya. Kebetulan yang baru bisa di sini. Nah, lalu keluarlah QR code-nya ini, baru kita bisa download dan kita bisa bagikan. Maksudnya saat nanti kita bagikan tanpa narasi, teman-teman hanya bisa scan saja, jadi lebih otomatis untuk bisa datang di room. Itu salah satu keunggulan jika kita memakai dengan QR code.
Lalu untuk shortening ini sepertinya juga familiar teman-teman. Kita masuk ke Bitly untuk memperpendek dan kita bisa menyesuaikan apa yang ingin kita bagikan. Seperti contohnya seperti ini. Kita buka Bitly dulu. Nah, ini kayaknya sinyalnya agak sulit. Ya, lalu kita klik create. Lalu misalnya YouTube yang saya bagikan tadi, saya pastekan di sini. Nah, lalu keluar seperti ini. Kita bisa memberi nama dengan kreasi kita. Misalnya YouTube saya tadi adalah tutorial membuat flyer digital memakai Canva. Itu. Lalu di sini juga kita bisa tambahkan supaya lebih mudah. Lalu kita save. Nah, sesudah ini kita bisa bikin QR code-nya, tapi ternyata harus upgrade berbayar. Lalu kita bisa langsung share atau kita copy untuk bisa membagikan. Jadi kita tempel juga di mana flyer digital kita tadi, gitu. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, ini contoh flyer yang saya bikin. Ini sudah terlampaui. Kemarin saya bertugas sebagai moderator. Jadi kalau di VCT, saya juga baru tahu saat saya masuk di VCT bahwa satu acara itu merupakan kolaborasi dari 3%. Jadi satu presenter, satu moderator, dan satu host. Dan mereka tidak hanya bekerja saat, maaf, selamat pagi Bu Afa. Bu Afa yang masuk ya? Iya, selamat pagi Bu Afa. Terima kasih Cikgu besar data. Saya lanjut ya Bu, menghemat waktu. Nah, ini flyer yang saya sudah bikin. Jadi saya menyinggung sedikit berkaitan dengan flyer. Ternyata kolaborasi dari ketiga kami itu tidak hanya pada saat hari H, tetapi jauh sebelum hari H itu kami pun juga harus berkolaborasi. Seperti membuat link, membuka room, lalu membuat QR code itu dilakukan oleh host. Lalu saya sebagai moderator bertugas mempersiapkan flyernya. Jadi flyer digital kami yang moderator yang menyiapkan, lalu presenter tersupport oleh host dan moderator. Begitu nanti kami berkolaborasi dan bergantian untuk dalam acara kami begitu. Nah, ini yang sudah terlampaui kemarin di presentasinya Pak Prianto. Lalu yang belum ini Bu Mary, ini juga teman kolaborasi saya. Kebetulan besok saat Bu Mary presenter, Bu Mary memilih tema tentang PJJ, tantangan PJJ di daerah. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa flyer menarik dengan apa ya, image atau gambar yang mendukung tema. Jadi saya pilihkan di situ. Lalu logo ada di sini, informasi tentang penyelenggaraan. Lalu untuk ini sudah saya tampilkan untuk linknya. Meskipun saya harus menunggu besok bisa diedit oleh host yaitu Pak Prianto. Begitu. Dan yang terakhir karena ini memang diseminasi, bukan kolaborasi, maka semua dilakukan sendiri oleh saya. Begitu sepertinya kira-kira. Nanti ada yang kurang saya sampaikan, minta tolong sekali Bu Mary sebagai instruktur untuk bisa menambahkan ya Bu. Itu. Lalu logo, oh ya tadi saya belum sempat singgung, logo Google Meet disampaikan di sini. Kalau kita mau pakai Zoom ya berarti kita harus cari logo Zoom. Begitu, ibu-ibu semua. Nah, ini jika kita mau mempraktekannya, saya sudah buatkan semalam itu.
Saya tadi bagikan ke Bu Lina, ternyata ya Bu Lina bikin tutorial itu tidak semudah seperti yang saya bayangkan berkali-kali. Ini link yang saya bagikan Ibu-ibu dan Pak Pri, link tutorial membuat digital flyer, jadi mungkin lebih yang harus ada yang mudah bisa kita download. Bu Lina, apakah suara di YouTube terdengar? Belum, Bu, kurang jelas. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Bu Lina wis ayu. Iya, saya mungkin nggak bisa full untuk menyampaikan. Jadi saya minta untuk silahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti untuk share untuk link YouTube tutorial saya sudah bagikan dan saya akan bagikan lagi nanti di chat ini ya. Ya, monggo jika ada pertanyaan berkaitan itu secara teknis, karena saya yakin sebenarnya kalau untuk bikin flyer teman-teman sudah, Bu Santi juga sudah pernah berbagi di kelas advertisement untuk anak-anak ya. Nah, ini link YouTube-nya. Silahkan Bapak Ibu nanti mampir di sana. Jangan lupa like dan sudah di subscribe kayaknya. Terima kasih. Sudah saya. Mbak Gita, selamat datang. Terima kasih Mbak Gita. Iya, Sis tak sambil iki anake. Oh, iya, enggak apa-apa Bu Afa. Ya, itu ibu-ibu dan bapak yang saya bisa bagikan berkaitan dengan digital flyer, tapi lebih kepada event. Jadi kalau event acara begitu biasanya yaitu tadi demi memudahkan kita bisa menyediakan QR code-nya sesudah link kita bikin gitu. Gitu, silahkan jika ada pertanyaan. Jika tidak, oh ya silahkan Bu Santi. Iya, gini, ini kan Bu Diana nge-share tentang Bitly itu. Nah, ya. Ketika kemarin dulu ya, beberapa waktu yang lalu, saya itu membuat link yang menghubungkan ke ini ya, ke nomor WA. Link yang menghubungkan ke nomor WA, kemudian kan kemudian saya ini shorten ke Bitly-nya. Nah, itu pertanyaan saya, apakah yang Bitly jadi itu tidak bisa langsung diklik kemudian langsung menghubungkan ke nomor WA saya tersebut, ataukah harus di copy paste dulu kemudian di paste di browser, begitu Bu Diana? Maksud saya kok Bitly-nya itu kok nggak aktif gitu loh, rupanya biru ngono kae lho Miss. Oh, Gitu. itu tadi sudah di-save belum di Bitly-nya? Mungkin saya yang nggak tahu caranya ya. Jadi mungkin besok saya harus sama Bu Diana. Oh, iya. Saya juga belum maksudnya belum ngeh sekali. Ya, kalau saya selama ini ya gini. Jadi kita kasih tadi misalnya kita balik lagi ya ke ini. Misalnya nah, ini kita pastekan saja long linknya ini, anggap saja sangat panjang gitu. Nah, nanti kan sudah keluar, ini kita customize sesuai dengan yang kita harapkan, kita mau bikin apa yang readable kan terbaca, misalnya flyer digital ya sudah tinggal kita save. Nah, sudah sampai di link has been edited.
Nah, ini kan kalau sudah di-share atau kita copy, kita share, itu kayaknya sudah aman sih menurut saya. Saya biasanya begitu. Ya, coba nanti dicoba lagi loh ya. Ya. Gitu. Terima kasih Ya, besok sekali. kita ini praktek sama Diana. Pengen tahu caranya yang soalnya kok sayang itu nge-shot pakai pilih kok nggak aktif begitu. Oh, begitu. Iya, oke. Oke. Besok Terima juga kasih bisa. Diana. Iya, terima kasih Bu Santi. Monggo silahkan. Masih ada beberapa waktu. Apakah ada yang masuk? Oh, enggak ya. Ya, terima kasih Bu Mary. Bulin beberapa sudah ya yang saya minta. Bu Diana boleh bantu menambahkan. Ya, silakan Bu. Mari. Ibu siapa Bu tadi yang bertanya? Bu Santi. Oh ya, Bu Santi. Ya, sharing aja ya Bu. Biasanya kalau untuk memperpendek link, shorten link itu kan sebenarnya untuk memudahkan kita gitu ya. Nah, Bu Diana udah menjelaskan mungkin tadi ada di proses yang savingnya mungkin yang terlewat gitu, nanti bisa dicoba lagi. Nah, tadi saya menambahkan aja, jadi shorten link itu memudahkan kita untuk mengingat link gitu. Jadi nanti di bagian yang tadi Bu Diana sampaikan, begitu linknya sudah diperpendek, itu kita bisa edit sesuai dengan nama yang kita inginkan. Sebenarnya kan itu lebih memudahkan kita, misalnya bisa kita ganti nama link yang sudah diperpendek oleh Google itu dengan nama misalnya hari ini diseminasi Bu Diana gitu ya, itu bisa. Tapi setelah kita edit namanya jangan lupa di save yang bagian atas gitu. Nah, biasanya kalau kita ada punya akun gitu, kalaupun kita lupa, nanti di sebelah kanan itu akan ada daftar nama link yang sudah pernah kita perpendek di situ. Jadi bisa dilihat lagi. Begitu. Iya, terima kasih Bu Mary. Iya, betul. Iya. Sama-sama Bu. Iya. Memang sekarang lebih baik semua aplikasi ada akunnya ter-record ya. Seperti Canva juga nanti akan ter-record semuanya apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Gitu, saya coba save. Begitu, silahkan. Apakah ada yang lain yang ingin disampaikan, menambahkan informasi, Pak Pri? Apakah ada yang saya terlewat, Pak Pri? Bisa ditambahkan? Boleh menambahkan ini, Bu Diana? Silakan, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang sudah tahu bahwa di Canva, salah satu kelebihannya kita juga bisa, hampir rata-rata semua platform itu bisa untuk berkolaborasi. Nah, di Canva juga ketika Bu Diana membuat flyer, itu saya juga bisa edit kemarin ya Bu ya, ternyata saya bisa linknya saja. Linknya itu bisa dibagikan, mungkin nanti Bu Diana bisa share screen lagi di bagian mana gitu ya. Nah, linknya itu bisa kita berikan akses buat orang untuk bisa mengedit, bisa melihat saja. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk di anak-anak ya, untuk belajar, untuk kerja kelompok seperti itu. Dan yang terbaru mungkin update-nya, Canva itu ada juga buat Canva for Edu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa membuat kelas juga dengan anak-anak yang lebih menarik. Terus salah satunya adalah fitur-fitur yang tadinya premium di Canva, dengan kita mendaftar di Canva for Education itu, fiturnya bisa jadi free gitu ya. Nah, nanti saya kasih link untuk itu bisa mengajukan untuk Canva for Edu-nya. Jadi memang ada waktu beberapa hari, ajukan, di-apply, nanti mereka akan verifikasi, ada beberapa data yang bisa diisi. Begitu Bu Diana. Ya, terima kasih sekali Bu Mary. Ya, melengkapi lagi ya. Jadi yang disampaikan Bu Mary berkaitan dengan Canva, ini penjenengan sudah punya akun Google pasti bisa. Tinggal langsung klik saja masuk bikin akun Canva-nya. Nah, ini Canva saya dengan akun yang dari Pak Menteri ini. Kalau akun yang saya sendiri kemarin lebih banyak desainnya. Tapi ini desain-desain baru. Ini kita juga bisa bikin untuk yang Google Classroom ya, jadi header di atasnya. Iya, betul. Oke. Ini
Masih. Nah, ini yang semalam saya bikin tutorialnya. Bu Afa minta izin ya untuk menampilkan dalam sebuah event. Jadi seperti yang tadi saya bilang, terwakili semua di sini. Begitu. Nah, misalnya saya kayak tadi kolaborasi antara host dan moderator, moderatornya bikin seperti ini, lalu nanti host akan mengganti QR code dan link eventnya, saya tinggal sharekan saja. Saya sebagai ownernya supaya bisa di edit. Jadi ini kita milih, kalau kita membaginya untuk orang lain bisa ngedit, kita klik yang ini. Tetapi kalau kita tidak menginginkan orang lain mengedit apa yang kita bikin, hanya untuk membaca saja, maka kita pakai view. Gitu. Kayak misalnya nanti saya akan kolaborasi dengan Pak Pri di Bu Endang, maka saya membagikan ke Pak Pri dengan share link to edit, lalu saya copy, saya kasih ke Pak Pri, nanti Pak Pri hanya tinggal ngedit link ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mary. Gitu, Ibu-ibu. Begitu. Gitu, Bu Mary. Ya, cukup. Iya. Ya, cukup ya, Bu? Iya. Ya. Nanti untuk selanjutnya, nanti teman-teman bisa kita piket bersama, kita belajar bersama lagi langsung ke teknisnya. Begitu. Terima kasih Bu Mary dan teman-teman semua, Bu Lina, Bu Santi, Pak Pri, Bu Afa, kita sudah bisa bergabung di room ini untuk diseminasi VCT saya. Terima kasih. Silahkan nanti melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Bu Mary, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Bu Diana, keren hari ini, lancar kan? Tinggal terima kasih Bu. Kenal juga buat ibu-ibu semua, senang sekali bisa bertemu Pak Pri ya, hari ini bisa join juga. Ingat Pak Pri, akan dijadwalkan buat diseminasi dan tugas keduanya. Iya. Oh iya, saya lupa untuk membagikan link presensi, minta tolong. Oh iya, silakan. Untuk diisi nggih linknya sebagai bukti nanti. Ya, saya kasih di chat Ibu untuk presensi diseminasi. Baik, terima kasih Bu Mary dan teman-teman semua sudah bergabung. Semoga bisa menyemangati dengan apa yang kita bicarakan hari ini, saling berbagi. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa diisi dulu ya. Oh ya, jangan lupa presensinya. Pak Pri jangan lupa presensi, Bu Mary juga. Sudah ya presensinya? Oh iya, saya selesai record. Oke.